Tadarus itu artinya apa, Pak? Bacaan plus, tidak sekedar membaca. Ya kalau panjenengan orang Arab sekali maca tahu, seperti jenengan membaca Radar Sidoarjo gitu. Sekali baca langsung paham. Lah kalau jenengan bahasa Arabnya masih kurang kuat, kan harus baca ayatnya, baca terjemahannya, itu tadarus namanya, Pak. Kemudian perlu diketahui Nabi Muhammad itu tiap malam Ramadan, Pak, selalu kedatangan Jibril. Fayuda risuhul Quran. Lalu Jibril mengajak Nabi Muhammad deres Al-Quran. Deresnya Nabi bukan untuk memperkuat apalan, bukan. Karena Nabi Muhammad dijamin oleh Allah, sanu qri'uka fala tansa. Aku akan membacakan Al-Quran kepada kamu dan saya jamin tidak akan lupalah kamu. Kemudian yang ketiga, tadarusul Quran, sambutlah bulan Ramadan dengan deres Al-Quran, Pak. Tadarus itu artinya apa, Pak? Bacaan plus, tidak sekedar membaca. Ya kalau panjenengan orang Arab sekali maca tahu, seperti jenengan membaca Radar Sidoarjo gitu. Sekali baca langsung paham. Lah kalau jenengan bahasa Arabnya masih kurang kuat, kan harus baca ayatnya, baca terjemahannya, itu tadarus namanya, Pak. Kemudian perlu diketahui Nabi Muhammad itu tiap malam Ramadan, Pak, selalu kedatangan Jibril. Fayuda risuhul Quran. Lalu Jibril mengajak Nabi Muhammad deres Al-Quran. Deresnya Nabi bukan untuk memperkuat apalan, bukan. Karena Nabi Muhammad dijamin oleh Allah, sanu qri'uka fala tansa. Aku akan membacakan Al-Quran kepada kamu dan saya jamin tidak akan lupalah kamu. Begitu, Pak. Namun mengapa Jibril selalu tiap malam Ramadan turun, lalu mengajak tadarus dengan Nabi? Nabi Muhammad membaca, Jibril yang mendengarkan. Setelah tamat satu kali dalam satu Ramadan, Jibril yang membaca, Nabi Muhammad yang mendengarkan, tamat satu kali. Tiap Ramadan berdua itu khatam sekali, khatam sekali. Namun di akhir Ramadan, Pak, ketika Nabi Muhammad mau meninggal dunia, sudah darus khatam satu kali, Jibril satu kali, mendengarkan khatam satu kali. Jibril begitu, lah kok Jibril turun lagi, Pak, mengajak darus lagi, sehingga Jibril menghatamkan dua kali, mendengarkan bacaan Nabi dua kali, Nabi Muhammad menghatamkan dua kali, mendengarkan bacaan Jibril juga khatam dua kali, sampai Nabi menduga-duga ada apa itu. Biasanya tiap Ramadan cukup khatam sekali. Sekarang sudah khatam kok turun lagi. Ternyata betul, Pak. Setelah itu Nabi meninggal dunia, begitu. Namun jenengan jangan niru orang, Pak. Alhamdulillah Pak Ali, saya sudah khatam Al-Quran satu kali. Tanggal berapa ini? 15. Lanjut, moh. Nanti kalau saya lanjut khatam dua kali langsung mati. Seperti Nabi Muhammad tiap Ramadan khatam sekali, begitu khatam dua kali wafat. Padahal justru malah baik kan, Pak ya? Dia menutup umur dengan memperbanyak kebaikan, mestinya bagus begitu. Lanjut dengan tidak perlu begitu. Semakin banyak
panjenengan membaca semakin bagus. Kemudian apa keunggulan itu? Keunggulan tilawatul Quran tadarus. Pertama Pak, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka falahul hasanah, dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan Allah menjadi 10 kali. Makanya membaca basmalah saja sudah dapat 190 kebaikan, karena basmalah itu kan 19 huruf. Fatihah 141 huruf itu. Sehingga panjenengan bisa itu membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Al-Quran itu Pak mempunyai 325.345 huruf Pak. Berarti huruf Al-Quran itu 325.345 huruf. Kalau panjenengan khatmul Quran marrotan wahidah Pak, bisa membaca Al-Quran tamat satu kali saja, di bank rekening panjenengan Pak, di rekening panjenengan tertulis Pak 3.253.450 kebaikan. Bayangkan Pak, luar biasa. Lah gara-gara inilah maka Imam Syafi'i Pak tiap Ramadan selalu bisa mengkhatamkan Quran 60 kali 60 kali. Berarti siangnya 1 kali khatam, malamnya 1 kali khatam. Mengapa begitu? Karena setiap Ramadan datang Imam Syafi'i sudah cuti Pak. Cuti di kantor, cuti di toko, cuti di kajian-kajian. Hanya murni membaca Al-Quran. Sehingga bisa sampai 60 kali. Kalau sahabat Utsman bin Affan tidak, siang hari mengumpulkan pundi-pundi emas karena punya toko banyak. Kemudian malam hari mulai dari habis sholat isya sampai menjelang subuh mengumpulkan pundi-pundi pahala dengan membaca Quran. Tiap malam khatam sekali, tiap malam khatam sekali. Kalau Imam Malik beda, tiap 3 hari khatam sekali, tiap 3 hari khatam sekali. Alasannya apa? Karena Nabi berfatwa, jangan sampai kamu membaca Quran khatam 1 kali kurang dari 3 hari. Berarti paling cepat menghatamkan Quran itu 3 hari Pak. Itu apa? Fatwa Nabi. Namun ketika Imam Syafi'i dikritik, Pak Imam, Nabi kan ngomong tuh, paling cepat khatam Quran itu 3 hari lah. Mengapa jenengan siang khatam, malam khatam? Kata Imam Syafi'i, iya, kalau di luar Ramadan membaca Quran paling cepat khatam 3 hari khatam. Namun kalau di bulan Ramadan tidak apa-apa. Karena apa? Sahrul Kutub As-Samawiyah. Bulan Ramadan itu bulan turunnya kitab-kitab langit. Suhufnya Nabi Ibrahim turun di bulan Ramadan. Zaburnya Nabi Dawud turun di bulan Ramadan. Tauratnya Nabi Musa turun di bulan Ramadan. Injilnya Isa turun di bulan Ramadan. Quran pun turun di bulan Ramadan. Sehingga kalau di bulan Ramadan memperbanyak membaca Quran itu pas, karena memang itu Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Itu kehebatan Al-Quran. Kemudian kehebatan yang kedua Pak, di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad mengatakan, tidaklah orang Islam kumpul-kumpul di masjid seperti jangan ini untuk mentadaruskan Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Satu membaca, yang lain mendengarkan. Gara-gara panjenengan kumpul di masjid seperti ini untuk mengkaji Al-Quran,
maka Allah akan menurunkan sakinah, ketentraman hati. Coba jenengan ketika ngaji di sini hati tentrem apa ora, Pak? Tah masih ingat utang gitu. Insya Allah utang terlupakan, Pak, ya itu. Ketika kumpul di masjid seperti ini, kemudian Allah pun akan mencurahkan rahmat, baik rahmat yang bisa dilihat maupun rahmat yang tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan oleh hati. Kemudian malaikat pun mengepung kita. Kemudian yang lebih hebat apa ya, Pak? Wadaqaruhumullah fiman indah. Allah bangga dengan perilaku panjenengan ini, saking bangganya sampai Allah memberi pengumuman kepada apa? Kepada malaikat yang ada di sekitar arsana, yang ada di langit sana. Sehingga Allah mengatakan, wahai malaikat, coba lihat di masjid Raudhatul Jannah ada orang Islam berkumpul di sana ngaji bareng-bareng. Akhirnya semua malaikat yang ada di atas lihat panjenengan semua. Makanya usahakan kalau ngaji jangan ngantuk, Pak. Jangan tidur, nanti malaikatnya kecewa. Wong Allah saja bangga dengan kegiatan panjenengan, dan malaikat pun ikut bangga, kok panjenengan tidur itu. Nah, gara-gara itulah, Pak, panjenengan akan kenal dengan istilah kamin majhulin fid dunya masyhurun fis sama. Berapa banyak manusia ketika di dunia tidak terkenal sama sekali, Pak. Sampai rapat RT saja tidak diundang loh, Pak. Saking apaan itu. Namun masyhurun fis sama, namanya terkenal di langit. Semua malaikat kenal dengan, Pak, itu. Karena tiap jenengan ngaji Allah memberitahu kepada mereka, nama jenengan disebut, Pak. Sehingga semua malaikat yang ada di langit akan kenal dengan panjenengan. Wa kam min mashurin fil ard majhulun fil sama. Berapa banyak orang-orang yang di bumi tenar seperti para artis-artis, Pak, ya, luar biasa terkenal, Pak. Seperti Ronaldo, pemain sepak bola terkenal kan, namun di langit sana tidak terkenal sama sekali. Lalu apa untungnya? Terkenal di langit, untungnya gini, Pak. Ketika roh kita lepas dalam keadaan iman, Pak, ya, langsung ditangkap oleh malaikat, kemudian dikafani dengan kain kafan dari surga, kemudian yuhannatu min hanutin minal jannah, lalu dimenyaki wangi dari minyak wangi madiin surga, Pak. Kemudian dibawa naik ke langit pertama. Karena pintunya tertutup, lalu diketok oleh malaikat. Man, siapa ini? Gitu. Setelah dijawab, baru dibukakan. Ternyata penjaga pintu yang ada di langit kagum, loh, kok wangi sekali, siapa ini? Oh, si dia. Langsung, Pak, penjaga minta kesempatan untuk menyolati, Pak, karena kenal dengan nama-nama itu. Berarti apa? Itu untungnya malaikat saja kepingin ikut mensolati, mendoakan pengampunan untuk panjenengan. Berarti istiqomalah di dalam mengikuti kajian-kajian, karena seperti itu hebatnya. Kemudian ternyata tilawah Quran, Pak, itu bisa menjadi teman kita di alam kubur, sama dengan poso, Pak. Menjadi teman kita berada di dalam kubur. Kalau puasa kan tempatnya di sebelah kanan panjenengan. Namun ketika tilawah panjenengan, bacaan Al-Quran panjenengan ini apa? Meliputi keliling saja, seperti satpam itu, Pak, ngelulingi itu. Security. Jenengan enak-enak tidur, bacaan Al-Quran selalu mengelilingi panjenengan untuk menemani plus untuk melindungi. Kemudian yang keempat, syafi'an li ashabi. Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada pembaca-pembacanya.
Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad mengatakan iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safian yaskabi, karena besok pada hari kiamat ketika panjenengan dihisab oleh Allah, Al-Quran akan datang membela panjenengan. Coba, Al-Quran 114 surat, mana yang datang paling dulu Pak untuk membela panjenengan? Nah itu Pak, Baqarah dan Ali Imran. Tapi mengapa jenengan kau tidak pernah Baqarahan itu, tidak pernah Ali Imranan? Makanya silahkan ya, memperbanyak apa? Membaca Baqarah, memperbanyak Ali Imran, karena dua surat ini yang paling cepat menghadap Allah untuk memberi pertolongan, memberi bantuan kepada panjenengan sebelum surat-surat yang lain. Padahal jenengan sendiri tahu kan, kata Nabi, jin-jin akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Baqarah, sehingga rumah-rumah yang angker-angker itu bisa padang kembali gara-gara penghuninya suka membaca Baqarah, kan begitu Pak. Kemudian di samping itu Pak, ternyata kalau panjenengan divonis oleh Allah masuk surga, apa kata Allah? Iqra wartaki, wahai hambaku, karena Anda aku putuskan masuk surga, silahkan naik surga sambil maca Al-Quran. Nah itu Pak. Ingat, fa inna manzilataka fi akhiri ayatin takra'u, tempat surga kamu ketika bacaan Quranmu habis. Begitu Pak. Coba kalau jenengan hanya apal trio kul gitu. Trio macan, trio kul, kulhu, kul falak, kul nas, nanti kan repot itu. Baru di halaman surga bacaan jenengan habis, berarti kan ngemper. Namun insya Allah kalau panjenengan walaupun tidak hafal Quran, namun biasa membaca Quran, apa yang jenengan biasakan di dunia itu besok akan lengket Pak di akhirat, sehingga bisa masuk surga sambil membaca Al-Quran. Setelah panjenengan tidak bisa bersuara lagi, mandek, disitulah derajat surga panjenengan. Karena surga itu 100 lantai Pak. Ma baina darajata ini kama baina sama wal ar, satu lantai dengan lantai berikutnya itu seperti bumi dan langit. Berarti lipnya itu terlalu cepat Pak ya, makanya sekarang ada sepur cepat antara Madinah dan Jeddah Mekah, kan begitu kan? Itu meniru sehingga besok semakin cepat lagi. Silakan banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu istimewa sekali.